Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah dengan bertahmid kepadanya, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada awal malam yang penuh berkah ini. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumahnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah dengan izin Allah sekitar 3 hari lagi, tepatnya nanti jika tidak bergeser pada hari Kamis, insyaallah kita sudah memasuki bulan terakhir dari bulan Hijriyah pada tahun 1433 Hijriyah, di mana pada hari Kamis ini nanti insyaallah kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Mengenai bulan Zulhijjah ini, salah seorang ulama yang bernama Ibnu Abid Dunya menulis sebuah kitab, lebih kurang isinya 70 halaman, yang berjudul Fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan dan kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu beliau kumpulkanlah hadis-hadis, ayat-ayat dan tafsiran para ulama yang kesemuanya memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang sangat istimewa. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di antara hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abid Dunya tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min ayyamin,
tidak ada hari apapun di muka bumi ini al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah, yang apabila kita melaksanakan amal kebaikan tidak ada yang paling dicintai oleh Allah melebihi amal yang kita perbuat pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi artinya Bapak Ibu, yang kita lakukan hari ini, malam ini, berbeda dengan yang kita lakukan nanti penilaiannya di sisi Allah dimulai pada hari Kamis nanti. Ya, misalnya hari Kamis nanti selesai maghrib, lalu kita salat maghrib berjamaah, lalu setelah itu kita i'tikaf bermajlis ilmu. I'tikaf bermajlis ilmu kita pada hari Kamis itu lebih dicintai dan dihargai oleh Allah ketimbang i'tikaf dan bermajlis ilmu kita pada hari dan saat sekarang ini. Begitulah kira-kira ya sederhananya yang disebutkan oleh Nabi, sehingga para sahabat heran. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, saking hebatnya 10 hari itu ya Rasulullah, tidak adakah yang bisa mengalahkan jihad fisabilillah? Kenapa? Karena jihad fisabilillah itu Bapak Ibu, ya, tebusan yang akan ditebuskan di sana adalah nyawa kita. Lalu para sahabat bertanya, tidakkah juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, jihad fisabilillah juga ternyata tidak menandingi kehebatan amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama itu. Jadi ternyata berangkat pun nanti bapak-bapak pergi berjihad misalnya, tapi tak tahu mau kemana berjihad pada hari ini karena konteksnya tidak ada. Datang berjihad, tertumpahnya darah, habis nyawa ketika itu, ternyata tidak bisa pula menandingi hebatnya amal-amal soleh yang kita lakukan mulai pada hari Kamis yang di depan kita ini. Jadi ke Kamis berikutnya 8. Pada hari Jumatnya tanggal 9. Tanggal 9 itu dinamakan dengan hari Arafah. Saat itu para jamaah haji dari berbagai belahan dunia melaksanakan puncak ibadah haji yang dinamakan dengan wukuf. Jadi pada tanggal 9 itu mereka berwukuf sampai terbenam matahari, lalu pada malam harinya mereka berjalan ke Muzdalifah. Lalu di Muzdalifah mereka mengambil batu persiapan untuk esok hari pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau tidak bergeser nanti hari Sabtu, maka saat itu mereka melontar jumrah yang paling besar, yang paling dekat dengan kota Mekkah, yaitu jumrah Aqabah. Jadi itulah rentang 10 hari itu Bapak Ibu. Jadi bagi kita yang di sini perbanyak amal ibadah. Bagi jamaah haji mulai tanggal 8 mereka ke Mina, tanggal 9 mereka ke Arafah. Kemudian pada saat itulah Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah di Arafah itulah sesungguhnya. Lalu ke Muzdalifah, lalu ke Mina, lalu selesailah apa yang diperintahkan oleh Allah dari rukun dan syarat ibadah haji pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Saat itu setiap harinya jamaah haji melaksanakan melontar 3 jumrah setelah selesai salat zuhur. Jadi kalau sudah selesai ya tanggal 13 itu berarti sempurnalah segala syarat dan rukun haji. Makanya ada dulu Bapak Ibu ya nasyid dari ibu-ibu yang menceritakan tentang rentetan ibadah haji itu.
dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrurah. Itu rentetannya itu. Sengaja saya ungkit kembali cerita itu karena saya tengok Pak Haji semua di sini nih. Jangan-janganlah lupa nampaknya kok. Tanggal 8 dulu ngawak rasanya, mungkinlah banyak yang lupa. Jadi tanggal 8 ke Mina itu tarwiyah namanya Bapak Ibu. Jadi kita yang ada tidak melaksanakan ibadah haji yang ada di tanah air pada tanggal 8, pada tanggal 9 disunnahkan kita berpuasa, bahkan sejak awal dari 1 Zulhijjah itu dianjurkan kita berpuasa. Jadi Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Majmu' dari seluruh dalil-dalil yang selesai beliau olah, beliau simpulkan wa tusannu, dan disunnahkan pada hari yang jumlahnya 9 itu full kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi sampai tanggal 9 full kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjahnya kita menahan terlebih dahulu untuk tidak makan, untuk tidak minum sampai selesai kita melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada amal apapun yang kita lakukan dengan segala pendekatan kita kepada Allah yang kita jadikan modal untuk bertemu Allah itu nanti tidak ada rupanya yang melebihi dari amal yang kita laksanakan mulai nanti pada hari Kamis sampai tanggal 10 Zulhijjah hari Sabtu. Maka disitulah nanti kita memanen, memaksimalkan musim-musim kebaikan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama tentang keutamaan Zulhijjah pada 10 hari yang pertama. Lalu muncul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, jika ternyata keagungan 10 pertama bulan Zulhijjah itu begitu agung, begitu berharga, begitu mantap di sisi Allah, muncul pertanyaan, kalau begitu mana kiranya yang lebih hebat, yang lebih mantap, yang memiliki nilai fadilah 10 hari pertama bulan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Apa sebab? Karena Nabi menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Di dalam sebuah hadis pula dikatakan, yang hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih, bahwa 10 pertama adalah ampun rahmat, 10 terakhir adalah ampunan, 10 terakhirnya adalah itqun minan nar. Allah mengabsen kita siapa yang layak dibebaskan dari azab api neraka. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang pertama, beliau mengencangkan sarungnya dalam artian bersiap-siap zahir dan batin. Kemudian wa aiqaza ahlah, Nabi Muhammad membangunkan keluarganya dan memperbanyak ibadah. Apa sebab? Karena ada satu potong malam yang sangat mulia di 10 terakhir
bulan Ramadan itu yang dia lebih agung daripada 1000 bulan. Jadi mungkin kita akan bertanya Bapak Ibu, mana yang lebih mulia, 10 terakhir Ramadan atau 10 pertama bulan Zulhijjah? Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Hadiahnya nanti insya Allah buka puasa gratis ya. Pak Jidasmir yang traktir insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi para ulama membahas, jadi kalau kita ingin melihat mana yang lebih agung, lebih mulia dari dua yang 10 ini, dibahas oleh para ulama, jika ditinjau dari aspek malam, malam yang paling agung, yang paling mulia di muka bumi ini adalah malam-malam terakhir 10 bulan Ramadan. Jadi 10 terakhir dari bulan Ramadan itu jika ditinjau dari aspek malam adalah malam-malam yang sangat agung. Jadi artinya tidak ada malam di muka bumi ini yang paling berharga kita gunakan untuk beramal soleh. Modal kita menghadap Allah nanti tidak ada yang lebih agung daripada 10 terakhir di malam bulan Ramadan. Namun apabila dilihat dari aspek siang, tidak ada siang yang paling mulia selain siang 10 pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kalau ada orang yang bertanya nanti misalnya Bapak Ibu, atau kita membaca hadis tentang kemuliaan dua yang 10 ini, dapat kita simpulkan siang yang paling mulia itu adalah siang yang dimulai nanti pada hari Kamis yang ada di hadapan kita ini. Maka kita bisa berpuasa pada hari Kamis ini. Kita niatkan puasanya adalah puasa hari pertama dari 10 hari bulan Zulhijjah itu, dan otomatis turunannya nanti kita juga mendapatkan pahala ibadah puasa pada hari Kamis. Jadi dapat dua kita Bapak Ibu ya. Sebagaimana kalau kita masuk ke masjid ya, selesai azan berkumandang, apakah kita salat tahiyatul masjid atau qabliyah, salat sebelum salat wajib itu? Kalau kita niatkan salat qabliyah, otomatis tahiyatul masjidnya dapat. Jadi masuk kita misalnya lafaz niatnya kita niatkan misalnya tadi maghrib ya, usalli sunnatal maghrib rak'ataini qabliyah lillahi ta'ala. Jadi salat kita 2 rakaat. Karena kalau dilaksanakan dua-dua tahiyatul masjid dan qabliyah maghrib itu nanti waktu barangkali tidak sempat ya, waktu sempit, waktu kasib. Lalu kita salat yang kita niatkan adalah 2 rakaat sunnah sebelum maghrib, otomatis nanti kita dapat 2 rakaat pahala itu juga kita mendapatkan tahiyatul masjid. Apa dalilnya? Nabi mengatakan iza dakhala ahadukumul masjida, apabila kalian masuk ke dalam masjid, janganlah kalian duduk terlebih dahulu hatta yarka'a rak'ataini, sampai dia salat 2 kali rakaat, 2 rakaat. Artinya apa? Ketika dia salat qabliyah maghrib, otomatis nanti masuk di dalamnya dapat pahala 2 rakaat tahiyatul masjid, karena dia masuk dari makna hadis tadi yang menyuruh sampai dia ruku 2 kali ruku. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu poin pertama yang ingin kita sampaikan dalam persoalan-persoalan fikih sehari-hari yang menyangkut pada konteks sekarang adalah tentang bagaimana kita menyambut 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu persoalan kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu amal terbaik yang kita lakukan pada tanggal 10
Kemudian tanggal 11, 12 dan 13, 11 sampai 13 dinamakan dengan hari tasyrik. Maka amal terbaik kita yang kita prioritaskan pada 4 hari itu adalah kurban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, tidak ada amal, tidak ada kebaikan yang kita lakukan pada hari-hari tasyrik ini atau pada hari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah itu, tidak ada yang lebih mantap kata Nabi kecuali daripada menumpahkan darah, min ihraqid dam, yaitu berkurban maksudnya. Jadi menumpahkan darah itu adalah perkara kurban, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita, la yanalallaha luhumuha, ketika kita berkurban itu tidak sampai kepada Allah dagingnya, wala dima'uha, darahnya juga tak sampai kepada Allah, walakin yanaluhat taqwa, tetapi yang naik sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Maka kurban itu juga oleh para ulama disebut dia sebagai syiar zahir, bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya kurban tadi, fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk tanda seseorang itu ada bentuk ketakwaan di dalam hatinya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, hal yang penting yang ingin kita sampaikan adalah kurban ini adalah syiar yang tak bisa diganti oleh siapapun. Jadi apapun alasannya tak bisa diganti karena dia adalah syiar. Maka ketika kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan pada hari ini kita tak perlu kurban, pada zaman-zaman Covid kita tak boleh kurban, kurban ditiadakan saja, lebih baik kita sedekah senilai dengan sumbangan kita ikut berkurban itu. Dengan alasan ini dia ingin menyampingkan kurban. Tidak akan pernah bisa kurban itu diganti dengan apapun, karena dia adalah syiar. Karena kini Bapak Ibu banyak yang nyeleneh ya. Beberapa waktu yang lalu ada pula yang mengatakan haji tak perlu ke Makkah, haji tak perlu ke Makkah. Jadi haji juga tak perlu dilaksanakan pada bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang ditentukan. Apa bulan-bulan haji yang ditentukan itu? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Inilah bulan haji yang ditentukan itu. Artinya tak bisa digeser ke bulan apapun dengan alasan apapun. Jadi ini orang, ya, salah seorang tokoh agama juga yang kata Ustadz Al-Fitri utaknya batu ngau. Nah, utaknya batu ngau katanya, karena ingin mengganti ibadah haji itu supaya tak terlalu ramai, tak ada korban jiwa. Bulan Muharram negara Indonesia, bulan Safar Malaysia, bulan Rabiul Awal, ingin digantinya seperti itu, dilontarkannya, ya, dengan alasan tadi dilontarkannya ke masyarakat untuk entah apa tujuan, tetapi sesungguhnya ini sudah menabrak syiar. Kenapa? Karena ini sudah nyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji itu di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Jadi tak bisa kita rubah itu. Ya, sebagaimana pula kemarin Bapak Ibu ada seorang dokter di Pekanbaru ini, ya, dokter Objin, dia datang, oknum dokter, ada jamaah, kok jamaah yang datang ke dokter apa namanya? Pasien. Yang datang ke ustadz, jamaah. Itu yang cocok ya. Yang datang ke ustadz jamaah, yang datang ke dokter pasien. Jadi ada pasien yang datang ke dia Pak katanya.
Jadi Pak Dokter, saya sudah lama haid, ya, siklus haidnya berbeda dengan yang lain, agak lama haidnya ini. Kalau orang normal 7 hari, dia mungkin 10 hari. Jadi saya sedih dokter, kata pasien ini, tak bisa salat, tak bisa mengaji, tak bisa baca Al-Quran. Ya, lalu apa jawaban dokter ini? Siapa bilang nggak boleh salat? Salat aja. Ya, bukankah dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi kapanpun mau salat, minta tolong dengan salat. Allah katakan salat itu tempat kita minta tolong, media kita minta tolong. Jadi kalau haid, salat saja. Inilah yang otaknya batu ngau tadi itu, Pak. Ya, maaf agak kasar barangkali, ya, tetapi ini menabrak ijma. Ya, Al-Quran mengatakan, ya, di antara inspirasi yang disebutkan oleh Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid, jika ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang wanita haid, fa'tazilun nisaa fil mahid, jangan dekati, maaf cakap, tidak boleh melakukan hubungan suami istri karena ada kekotoran di sana yang menyebabkan dia tidak layak untuk didekati. Didekati dalam artian jima saja tak boleh, apatah lagi dia oleh manusia, apatah lagi dia mendekat kepada Allah dengan bentuk-bentuk ibadah seperti salat tadi. Lalu Nabi menjelaskan. Jadi setelah Al-Quran itu Bapak Ibu ada hadis. Jadi hadis Nabi menjelaskan, bukankah kata Nabi, apabila wanita sudah sampai, ya, masanya dia haid, dia tidak boleh berpuasa dan tidak boleh salat. Nah, jadi ayat datang, hadis dijelaskan oleh Nabi, dari ayat dan hadis ini dikaji oleh ulama sehingga terbentuklah yang namanya ijma. Ijma itu konsensus, kesepakatan para ulama. Kuat dalilnya Al-Quran, Sunnah, ijma. Nah, kalau sudah ijma, barang itu tak boleh diotak-atik lagi, Pak. Ya, kalau sudah ijma para ulama, barang itu tak boleh diotak-atik lagi. Tapi kalau masih khilaf, masih terjadi perbedaan pendapat, tak masalah. Kita ambil yang ini, kita ambil yang ini, tergantung siapa yang memfatwakan kepada kita. Tapi kalau sudah ijma, perkara yang samar jadi terang, hitam dan putih. Maka kalau sudah ijma, tak ada cerita orang haid itu boleh salat. Jadi ini terkenal dokternya di Pekanbaru, sengaja saya sebut, dan ini direkam sampai ke dia nanti. Ya, ini udah direspon oleh ulama, Pak. Ya, kita di Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru melalui Komisi Fatwa sudah melayangkan undangan. Karena macam-macam yang dia sampaikan, artinya kok dokter jualah kerajo. Ya, ini Pak. Kalau dokter, maaf Bapak Ibu yang dokter mungkin, ya, ilmu kedokteran itulah yang disampaikan. Jangan pula mengacau-ngacau di persoalan agama, ya, karena ada perangkatnya untuk ngaji agama ini, tidak tanggung-tanggung. Cuma mantapnya negara kita ini, bahkan anak yang baru lahir kemarin sore boleh berfatwa. Itulah anehnya negara kita ini, Bapak Ibu. Kalau di Malaysia untuk ceramah, bisa ceramah itu di sini harus dapat tauliyah, ada surat rekomendasi. Kalau kita belum. Jadi kami yang berani ceramah ini modalnya LCMA aja nampak ini, Pak. Ya, LCMA kata Ustaz Somad, LCMA itu lagi cemas memikirkan anak darah katanya. Jadi ya, tapi setidaknya ada gelar, ya, gelar pada hari ini LCMA atau apakah dokter yang menunjukkan dia pernah belajar. Nah, jadi ini bahaya, dan itu diaminkan tadi dokter tadi oleh banyak pasiennya. Ya, siapa yang melihat gajah, ya, itu nanti hamil tuh. Jadi dihubungkannya kejadian-kejadian alam ini, gejala alam ini dengan kehamilan. Jadi kalau jalan Bapak Ibu nanti nampak gajah, nampak gambar gajah, nampak stiker gajah, berarti ada keluarga yang hamil nanti itu. Kan aneh-aneh aja tuh, Pak. Kalau Pak Haji misalnya usia ada 80, ibu udah 75, nampak gajah, iyo hamil sudah tuh. Ya,
Itu kan aneh tuh Pak. Kalau dari segi usia kan tak mampu lagi rasanya itu ya. Ya karena sudah masuk siklus menopause ya, tidak lagi bisa hamil. Kemudian katanya dalam Al-Qur'an itu ya, dalam Al-Qur'an itu ada nama Bilqis. Rupanya setelah dicek Bilqisti. Ya, Bilqisti. Jadi bukan Balqisun tapi Bilqisti. Jadi dicocok loginya. Itu bahayanya. Jadi kalau mengaji agama ini Bapak Ibu, tidak bisa baca-baca sendiri, ambil inspirasi sendiri, khayal-khayalkan sendiri. Kalau macam itu belajar agama ujungnya sosek. Ya, makanya Allah Ta'ala mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kamu tidak tahu. Saya tak tahu kesehatan, saya tanya dokter. Saya tak tahu tentang bangunan, saya tanya pak tukang, insinyur dan lain sebagainya. Kita tak tahu tentang mengendalikan pesawat, kita percaya naik pesawat itu dibawa oleh pilot. Kini anehnya cara beragama kita pada hari ini Bapak Ibu. Ada orang awam bertanya ke ustadz, disampaikan hukum oleh ustadz ini, lalu yang awam ini pula meminta dalil. Ustadz, apa hukumnya nih? Haram. Apa dalilnya ustadz? Macam ketahu betul loh dalil. Ya, itu etika tuh Pak. Ya, etika. Ya. Makanya ada kajian kita di Al-Falah ini, judulnya kalau tak salah Ustaz Al-Fitri yang ngaji, yang waspada cara beragama yang keliru. Jadi sekarang orang awam digiring untuk mengolah dalil. Itu kacau. Ya, sebagaimana saya datang ke dokter, saya bawa emak saya ke dokter penyakit dalam, diresepkannya tensi. Ini. Lalu saya tanya, "Pak dokter, kenapa obat ini dikasih ke mak saya?" Itu kira-kira respon dokter macam mana? Gimana respon dokter kira-kira? Saya kritik dia, kenapa ini obatnya, kenapa tak obat lain? Mungkin kata dokter tua, "Angko bonga atau teh aku," katanya. Ya. Kenapa? Karena tidak ilmu kita. Jadi apa kata dokternya, obatnya kita konsumsi. Begitulah dalam hukum. Jadi kembalikan segala sesuatu itu kepada porsinya. Jadi kembali kita ke cerita Pak dokter tadi Bapak Ibu, ya, karena dia terang-terangan di media sosial membuat begitu, maka kita juga merespon terang-terangan. Ya, dibuatnya lagi semua orang di dunia ini muslim. Cuma muslimnya berbeda-beda. Jadi non muslim itu muslim juga katanya sama dia. Ya, berarti semua agama akhirnya sama. Ya. Memang utak-utak batu ngau payawat ya. Ya, maka hati-hati ya Bapak Ibu dengan cara beragama. Bahkan sampai pula dia mengatakan, siapa yang tidak terima, saya sanggup bersumpah mati laknat katanya. Jadi siapa yang tak sempat dapat, saya yang benar katanya, atau ente yang benar, yuk kita sumpah mubahalah. Mubahalah itu sumpah laknat Pak. Jadi misalnya kalau siapa yang bohong di antara dia dilaknat oleh Allah. Pede dia dengan kesalahannya. Pelajaran bagi kita, masa kita yang benar nak pede dengan kebenaran? Ini masalahnya kita nih sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah benar, pedelah kita dengan kebenaran. Karena di luar sana ada orang yang keliru, ada orang yang sesat, ada orang yang tergelincir, pede dengan kekeliruan, kesesatan dan ketergelincirannya. Na'udzubillah. Nah Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa lu ke situ kaji apa? Lupa bahwa kaji yang akan diage tadi Tuhan. Apa tadi yang akan Wak bahas? Pertama tentang Zulhijjah. Oh ya, yang kedua tentang kurban yang merupakan syiar tak bisa diganti oleh apapun, sebagaimana haji Allah tetapkan di bulan-bulan yang sudah ditentukan, sebagaimana salat sudah ditentukan pula di waktu-waktu yang ditentukan. Artinya pada saat itu sudah terjadi konsensus, kesepakatan para ulama, tidak bisa ditambah dikurangi, tak boleh ditukar walaupun tempat masanya kemanapun kita ingin menukar tidak akan pernah boleh. Disitulah mulainya tadi kita menyebut
yang utak-utak batu ngau tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul dalam persoalan kurban ini ada beberapa perkara yang hampir setiap tahun terjadi pertanyaan masyarakat. Apa di antaranya? Ada sebuah masjid yang melaksanakan kurban di situ, namun di sekeliling masjid tersebut ada pula warga yang bermukim non-muslim. Ini bolehkah daging kurban itu diberikan kepada mereka? Nah, ini sering ditanyakan oleh para masyarakat. Maka di sini kita nukil dari apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau menukil dari Imam Ibnul Munzir, ajma'atil ummatu ala jawazi it'ami fuqara'il muslimina minal udhiyah. Sudah sepakat para ulama boleh memberikan daging kurban itu kepada fakir miskin orang muslim. Wahtalafu fi it'ami fuqara'i ahli zimmah. Lalu mereka, kata Imam Ibnu Munzir yang dinukil oleh Imam Nawawi tadi, mereka berbeda pendapat. Apakah boleh memberikan daging kurban itu kepada ahli zimmah? Ahli zimmah itu, jadi ada kafir itu namanya kafir ahli zimmah, ada kafir itu namanya kafir harbi, ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang hidup di tengah komunitas negara Islam, yang mereka dilindungi hak dan kehormatan mereka tak boleh diganggu. Lakum dinukum wali yadi. Mungkin bisalah mereka ini dalam konteks keindonesiaan ya termasuk yang seperti inilah mereka. Kemudian ada kafir harbi yang selalu memusuhi, yang mengajak perang, yang membunuh, yang mengusir. Ini dibedakan dua ini. Nah, maka dalam konteks model yang pertama tadi terjadi berbeda pendapat di kalangan ulama, panjang perbedaan pendapat mereka. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, memberi daging kurban kepada non muslim dalam artian ya boleh kepada kafir zimmi, dalam artian kepada non muslim, setelah dilacak oleh Al-Imam An-Nawawi dari berbagai dalil yang ada dan pendapat yang mendukung tentang itu, disimpulkan oleh Imam Nawawi yang menjadi pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, itu hukumnya diperbolehkan ya, selama kurbannya termasuk kurban sunnah. Jadi kalau misalnya 1 ekor kambing berkurban bapak misalnya, tapi kurbannya kurban nazar. Kurban nazar berarti wajib. Kalau kurban nazar tidak boleh non muslim yang memakan, bahkan si pekurban pun tidak boleh memakannya. Maka ini panitia nanti tolong diingat, jika dalam satu sapi itu 7 orang, ada 1 orang yang bernazar ya, dia ikut kurban itu karena nazarnya, maka tolong dipastikan si pekurban yang bernazar tadi tidak diambil daging yang akan dia makan dari sapi yang dia ikut kurban nazar tadi, tapi diambil dari yang lain. Jadi ini penting juga nih Bapak Ibu, nanti perlu kita sampaikan ya Bapak Ibu pengurus, ya bapak-bapak pengurus yang panitia kurban, tolong dipastikan ini supaya apa nanti, supaya jangan sampai si pekurban yang tadi dia kurbannya adalah nazar yang merupakan sebuah kewajiban, jangan sampai dia memakan daging dari sapinya itu nanti atau dari kambingnya itu nanti. Apa sebab? Karena kalau dia makan hukumnya haram. Jadi untuk non muslim diperbolehkan. Dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, walam ara li ashabina, dan saya tidak menemukan pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, begitu juga dari pendapat resmi dari alur mazhab menyebutkan bahwa di sini ditemukan, disimpulkan, kata Imam An-Nawawi,
yajuzu it'amuhum min dhahiyatit tatawwu'i dunal wajibah wallahu a'lam, kata beliau. Jadi setelah saya cek, saya cari, saya olah dalilnya, ditengok dari pendapat-pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, disimpulkan bahwa boleh memberikan daging kurban kepada non muslim dengan syarat hendaknya bukan kurban wajib atau kurban nazar, dan dengan syarat pula hendaknya selesai di sekeliling itu untuk kaum muslimin terlebih dahulu. Iko jan pulo nanti ya kaum muslimin ulun dapet le yang di sekolah lah dapet. Jadi jangan sampai terjadi. Tetapi kita memberikan mereka itu bahagian barangkali sedikit, menunjukkan bahwa mudah-mudahan disinilah nanti terjadinya persatuan, ya, terjadinya keharmonisan, ya, sehingga nanti jangan ada saling curiga di antara kita, sehingga nanti jangan ada saling benci yang mudah-mudahan pula itu nanti menjadi sebab-sebab hidayah. Nah, itu persoalan kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu persoalan ketiga sekarang muncul, banyak dari lembaga-lembaga tertentu, ya, lembaga-lembaga pengumpul dana masyarakat, ya, NGO mengumpulkan dana masyarakat, berkurban, menyalurkan yayasan-yayasan, atau misalnya seperti dompet duafa, rumah zakat. Mereka punya program tebar kurban. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin berkurban di Talang Mama, mereka fasilitasi. Bapak Ibu yang berkurban mungkin di daerah terpencil yang tidak ada syiar kurban di situ, bagaimana hukumnya? Nah, atau juga setelah itu mereka kornetkan daging itu, jadi disembelih, setelah itu dibagikan ke fakir miskin di sekeliling, lalu mereka jadikan daging-daging selebihnya itu dijadikan kornet dan dikirimkan kepada tempat-tempat yang tidak ada syiar kurban di sana, atau tempat-tempat yang terpencil. Nah, artinya di sini bolehkah menyalurkan kurban ke daerah lain, atau kita berkurban di sebuah negeri yang tidak ada syiar kurban di situ? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, mahallut tadhiyah, tempat kita berkurban itu adalah di mana kita berada, ya. Sampai kalau kita safar pada 4 hari itu, di mana kita safar di situ dianjurkan kita kurban. Jadi misalnya Bapak tanggal 10 pulang ke Medan, ya, tanggal 11 ada dari Pekanbaru ini apa pertama kali ketemu dulu Pak kalau kita ke Medan? Sampai di mana Pak? Rantau Prapat. Rantau Prapat, lewat Rantau Prapat pada tanggal 12 Zulhijjah. Setelah Rantau Prapat apa namanya Pak? Kisaran. Pasti nih Bapak nih orang Sumatera Utara, karena dia tahu. Kisaran. Nah, sampai di Kisaran, ya, menginap dia di situ, dan ternyata ada rezekinya pada saat itu, dapat dia kambing. Ya, ada orang yang berkurban di situ, berkurban dia di situ saat dia safar. Begitu. Ternyata aturan kurban tadi di mana keberadaan kita. Jadi di mana awak, di situ awak berkurban. Nah, lalu disebutkan, lalu oleh karena itu wa fi naqlil udhiyati wijhan, maka karena arahannya di mana kita berada di situ kita berkurban, lalu bagaimana hukum memindahkan kurban kita tadi ke tempat lain? Wijhan, ada 2 pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, was-sahih, pendapat yang kuat yang kami pegang dalam mazhab Syafi'i yang mendekati agaknya kepada kebenaran, boleh hukumnya berkurban atau memindahkan kurban tadi ke tempat lain. Jadi misalnya kalau di Masjid Al-Falah ada ramai, ya, apalagi di daerah kita ini, ya, insya Allah ada banyak yang berkurban, kemudian banyak kelas menengah ke atas yang insya Allah sudah terbiasa makan daging, maka kita berinisiatif mencari tempat di mana yang kurang,
ya mungkin di sekeliling Pekanbaru ini saja, di pelosok, ya di ujung-ujung kota yang tak ada musala di situ, tapi tak sanggup orang di komunitas itu berkurban, kita hadiahkan 1 ekor sapi ke sana. Itu juga tak masalah. Jadi Bapak Ibu, ya begitu hukumnya yang disebutkan oleh para ulama. Dan yang terakhir pembahasan kita pada malam ini sebagai tambahan wawasan adalah, misalnya kita belum diakikahkan oleh orang tua kita dulu, lalu kita berkurban, bagaimana ini hukumnya? Di sini disebutkan ibadah kurban yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan akikah atau belumnya kita oleh orang tua kita dulu. Namun muncul masalah. Nah, ini yang ingin kita tegaskan. Apakah boleh, misalnya kita belum akikah dulu, orang tua kita tak mampu mengakikahkan kita di masa lalu kita ikut kurban pada hari ini, lalu kita niatkan dalam kurban itu juga mengakikahi diri sendiri. Boleh apa tidak yang demikian? Ternyata di dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat yang diwakili. Yang pertama oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tak boleh. Ya, jadi kurban-kurban saja, tak boleh dimasukkan di dalamnya niat mengakikahi diri. Apa sebab? Karena sunnah akikah itu bukan di kita, tetapi di orang tua kita. Kalau mereka tak sanggup, ya sudah, jangan pula dibawa-bawa kurban akikah itu ke dalam kurban kita. Lalu pendapat yang kedua, Al-Imam Ar-Ramli mengatakan boleh dan mendapatkan sekaligus 2 pahala, kurban dan akikah. Mana yang kami pilih, Ustaz? Pilihlah salah satu dari yang 2 itu. Ya, pilihlah salah satu dari yang 2 itu, karena ada disebutkan oleh para ulama, dan itu artinya 2 pendapat itu valid dan boleh kita amalkan. Jadi kalau ternyata dulu di masa lalu kita belum diakikahi oleh orang tua kita dan kita ingin kurban pada hari ini, dipasang pula niat untuk mengakikahi diri sendiri, dapatlah 2 pahala menurut Al-Imam Ar-Ramli. Jadi silakan Bapak Ibu memilih dari 2 pendapat tadi. Itulah barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk menambah wawasan kita dalam rangka menyambut 10 pertama bulan Zulhijjah dan menyambut ibadah agung yang dinamakan dengan kurban. Barangkali tidak ada tanya jawab karena udah azan, udah masuk waktu. Apa pertanyaan? Badal kurban? Badal kurban itu gimana teknisnya? Kurban orang yang sudah meninggal. Baik, kurban orang yang sudah meninggal atau mengkurbankan orang yang sudah meninggal, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i tidak sah, tidak sampai. Apa sebab? Karena kurban itu adalah fida. Fida itu tebusan. Kita tebus kepada Allah diri kita ini dengan berkurban. Tentu kalau tebusan tidak bisa lagi untuk orang yang sudah meninggal. Lalu memang ada yang memperbolehkan, di antaranya Al-Imam Al-Abbadi. Kata Imam Al-Abbadi, mengkurbankan orang yang sudah meninggal itu sah. Kenapa? Karena hakikatnya kurban itu adalah sedekah. Yang namanya sedekah, sepakat para ulama bahwa dia sampai kepada orang yang sudah meninggal. Lalu didukung oleh hadis Nabi pernah berkurban dan Nabi mengatakan, terimalah ini ya Allah dariku, dari keluargaku dan dari umatku. Berarti kalau Nabi menyebut keluarga dan umat, ada juga di antara mereka yang sudah meninggal kala itu. Inilah argumen yang dibangun oleh Al-Imam Al-Abbadi. Tetapi pendapat ini dibantah oleh ulama, ya mayoritas ulama Syafi'iyah tidak. Hadis tadi arahnya bukan mengkurbankan orang yang meninggal, tetapi mensyaratkan niat supaya sampai kepada orang yang meninggal. Itu maksudnya. Jadi bagaimana? Berkurban bapak atas nama bapak, tak usah berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, bapak saja yang berkurban, tapi niatkan pahala kurban ini sampai kepada yang sudah meninggal. Jaza, itulah arah hadis tadi, itu diperbolehkan. Tapi terakhir, kalau di daerah itu sudah terbiasa orang mengkurbankan orang yang sudah meninggal, kalau kita larang barangkali gaduh masyarakat, ya sudah biarkan saja. Karena ada toh pendapat ini lapang
pernah difatwakan oleh Al-Imam Al-Abbadi tadi. Tapi lebih elok kita arahkan masyarakat, kita sampaikan kurban atas nama kita yang masih hidup, niatkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Tapi jangan lagi ditanya nanti sampai apa tak sampainya itu. Ini masalah pula kadang, iyo sampai itu Ustaz. Kadang dah capek kita menjelaskan dalilnya, Pak, akhirnya terucap pula, matilah Bapak dulu. Saya bacakan, nanti saya kurbankan sampai ndaknya terimalah nanti di sana gitu. Ya demikian Bapak Ibu, karena waktu Isya sudah masuk. Banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.